Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amur Bardatila Aulia dengan NIM 2112938, dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip penemuan dari fonem. 1. Fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contoh, pola, parang, beras. 2. Alopon. Alopon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal besar dan tengah kabel, berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir jawab. 3. Distribusi komplementer adalah hubungan antara dua elemen berbeda dari jenis yang sama di mana satu elemen ditemukan. Distribusi komplementer ini sifatnya saling melengkapi dan posisinya tidak dapat ditukar atau bersifat tetap dalam suatu lingkungan tertentu. Di dalam linguistik, distribusi komplementer berbeda dengan distribusi konstantif dan distribusi bebas. Contohnya, perbedaan penggunaan a dan an. Bentuk a digunakan sebelum kata yang diawali dengan bunyi konsonan a, bear, a gelas, a cake, sedangkan bentuk an digunakan sebelum kata yang diawali dengan bunyi vokal an apple, an hour. Dikatakan saling melengkapi karena distribusi komplementer tidak dapat digunakan bersamaan. An digunakan ketika a tidak digunakan, begitu pula sebaliknya. 4. Pengertian pasangan minimal juga sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu kemampuan pengubahan bentuk dan benda atau kontras makna kata akibat adanya pergantian. Contoh dari pengertian pasangan minimal yang awal kata: lari menjadi tari, garis, baris, pada, dada, buku, kuku, malam, dalam. 2. Tengah. Kata atau lebih fonem dalam struktur internal pada pasangan kata fonem huruf yang membedakan. Marak, masak, tepat, telat, kenal, kepal, harap, hadap, sandal, sambal. Akhir kata fonem huruf yang membedakan. Laki-laki, laku, kami, kamu, mata, mati, kapak, kapal, lagu, lagi. 5. Perubahan bunyi terjadi akibat pertukaran fonem pada sebuah kosakata. Selain itu, perubahan bunyi bahasa yang terjadi karena penghilangan salah satu fonem pada kosakata tertentu. A. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Perhatikan contoh berikut. 1. Kata bahasa Inggris top diucapkan TOP dengan T apicodental, tetapi setelah mendapatkan S lamino-palatal pada stop. Kata tersebut diucapkan stop dengan T juga lamino-palatal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahulunya, sehingga sama-sama lamino-palatal. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan disebut asimilasi progresif. 2. Kata bahasa yang Belanda zak, kantong diucapkan zak dengan K, velar tidak bersuara, dan doek, kain diucapkan duk dengan D apicodental bersuara. Ketika kedua kata itu digabung sehingga menjadi zoek, doek, sapu tangan diucapkan zak duk. Bunyi K pada zak berubah menjadi G, velar bersuara karena dipengaruhi oleh bunyi D yang mengikutinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa K pada zak disesuaikan atau diasimilasikan artikulasi dengan bunyi D yang mengikutinya sehingga sama-sama bersuara. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikan disebut asimilasi regresif. 6. Disimilasi. Kebalikan dari asimilasi, disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Perhatikan contoh berikut. 1. Kata bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiksi ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya
Kalau tidak ada perubahan menjadi berajar, tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau disimilasikan menjadi L, sehingga menjadi belajar. Karena perubahan disebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alopon dari fonem R dan L merupakan alopon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. 2. Secara diakronis, kata sarjana berasal dari bahasa Sanskerta sajana. Perubahan itu terjadi karena adanya bunyi J ganda. Bunyi J yang pertama diubah menjadi bunyi R, sarjana. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu J merupakan alopon dari fonem J merupakan alopon dari fonem R, maka perubahan itu disebut disimilasi fonemis. 3. Kata sayur mayur. Sayur mayur adalah hasil proses morfologis pengulangan bentuk dasar sayur mayur. Setelah diulang, S dapat ditukar dengan bentuk dasar sayur mengalami perubahan menjadi M, sehingga menjadi sayur mayur. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu S merupakan alopon dari fonem J dan M merupakan alopon dari fonem M, maka perubahan itu juga disebut disimilasi fonemis. 7. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis itu sudah banyak. Tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Contoh, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. 8. Elipsis. Elipsis adalah tanda berupa 3 titik yang diapit spasi, menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Berikut adalah cara penulisan tanda elipsis dengan benar. 1, 2, 3. 2. Kita harus mengantri untuk mendapatkan tiket. 3. Semua warga negara harus mau membayar. 4. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mulai berlaku pada tahun. Itulah tadi hasil pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.